Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, tiada henti-hentinya kita ngobrol. Ngobrol lama, ngobrol baru, ngobrol pendapat, segala diobrolin. Orang Sunda bilang ngadu bako. Jadi ngadu bako itu bagaimana kita mencurahkan pendapat sambil merokok gitu ya. Ngobrol sambil merokok disebutnya ngadu bako. Kan dulu mah sampai ada, oh iya mah bako Tanjung Sari, oh saya mah bako Patuha, bukan begitu. Jadi saling ngerasanin gitu, ngerasaan gitu ya bako-bako itu. Nah sekarang ada pertanyaan, Aki, saya salut kepada generasi lama lah begitu. Budak baheula kolot ayeuna. Pendahulu kami kacana begitulah, yaitu terutama para petugas lapangan, karena kami adalah juga petugas lapangan. Pertama semangat gitu ya, semangat, pantang menyerah, rajin kerja, apalagi sudah mendengar dongeng-dongeng Aki yang tiada henti katanya begitu. Dan di beberapa daerah atau di kebanyakan daerah Aki berhasil. Itu apa resepnya? Nah ini panjang ceritanya. Kita akan berbicara dulu secara umum. Secara umum dulu ya. Pak Salim, pengamat militer yang sering berbicara di TVRI ya, di TV-TV swasta, kalau ditanya tentang pengamatan tentang militer, beliau bilang, kalau kita militer ingin maju atau apa saja ingin maju, maka harus ada yang ditakuti. Jadi kudu aya kasieun gitu. Kata Mas Salim ini ya. Aki suka melihat kalau beliau sedang memberikan komentar-komentar. Korea Selatan dia maju karena takut sama Korea Utara. Taiwan ya, Taiwan itu dia maju karena takut sama Cina. Jadi dia sudah bersiap-siap. Nah, ada takut. Nah, sekarang di Indonesia katanya, jangankan negara lain, Tuhan pun tidak ditakuti. Itu tidak maju. Kan katanya sumpahnya demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, tapi semuanya dilanggar. Semuanya dikorupsi, semuanya kerjanya jelek, tidak prospektif, tidak inovatif, tidak kreativitas. Jadi teu kasieun. Dan ketika salah, terutama pegawai negeri, itu kan untuk dikeluarkannya itu susah sekali. Susah sekali untuk dikeluarkan itu. Harus ada teguran 1, teguran 2, teguran 3 kan. Terus ada lagi peringatan tertulis 1, peringatan tertulis 2, peringatan tertulis 3. Ganti we pimpinan beda deui. Jadi pegawai negeri nggak apa-apa. Tidak ada yang ditakuti seperti itu. Nah dulu sistem kita itu dibuat sedemikian rupa supaya ada yang ditakuti. Dulu ya. Sekarang juga sebetulnya sistemnya seperti itu banyak, tapi sekarang ini beda gitu, rada beda sedikit. Dulu itu kan ada begini. Yang pertama disebut pengawasan. Yang disebut yang melihat gitu ya. Kalau pengawasan sekarang kan kacau lah. Kacaunya apa? Ya terlalu banyak orang yang bisa disogok gitu ya. Dulu itu pengawasan itu yang pertama pengawasan fungsional. Nah ini di kita itu apa yang disebut dengan pengawasan fungsional di lingkungan BKKBN sendiri itu ada yang disebut kabid supervisi. Di kabupaten ada kasih supervisi,
ada supervisi, itu fungsional. Jadi selalu memeriksa dan lain sebagainya, walaupun mungkin tidak segalak apa gitu ya. Kemudian di provinsi, apalagi di pusat sekarang juga kan namanya inspektorat ya, yang namanya deputi pengawasan. Di bawahnya ada direktur atau fungsional seperti itu. Itu satu. Jadi ada takutnya ya. Nah, yang kedua adalah pengawasan melekat. Siapa pengawasan melekat? Pengawasan yang menempel pada struktur. Jadi kalau PLKB dulu diawasi ketat oleh pengawas PLKB atau PKPLKB. PKPLKB diawasi oleh supervisor. Dan itu bukan pengawasan seperti sekarang evaluasi di media sosial. Tidak dicek apakah benar atau tidak apa yang dilaporkan. Kalau dulu dilaporkan ya dilaporkan, tapi dicek kembali. Kan itu ketat ya, dari mulai staff meeting dengan rencana kerja mingguan, diakurkan dengan visum dan dicek ke lapangan. Tanggal sekian. Kalau sekarang kan mau ngecek apa? Wong barang-barang. Ya, sekarang kan di balai penyuluhnya barang-barang. Kerjanya juga. Jadi mau dicek apa? Kalau dulu kan kita tidak ketemu dengan PLKB. Hanya ketemu 2 kali atau sekali. Sekali di staff meeting itu yang wajib ketemu. Sekali lagi di klinik. Kalau di klinik itu yang UPT-nya belum tentu ada di situ. Karena dia sedang keliling kemana-mana. Kan begitu. Nah inilah yang disebut pengawasan melekat. Dan itu galaknya luar biasa. Ya. Kemudian kesininya juga semua apa yang ditulis dulu itu dibawa. Pada saat konsultasi dicek satu persatu, ditanya satu persatu visumnya. Kemudian bimbingan teknis juga pengawasan waktu itu. Yaitu melihat ke lapangan. Mana daerah yang berhasil, kenapa dia berhasilnya. Mana daerah yang tidak berhasil, kenapa tidak berhasilnya. Dibahas lagi di tingkat kabupaten, bahas lagi di tingkat provinsi. Itu ya jadul. Zaman dulu. Kalau menurut Aki ada takutnya. Ya selama kita kan tidak akrab. Kalau sekarang kan UPT-nya di situ ya, yang ngasih makanannya itu adalah PLKB, di situ cari dan lain sebagainya. Ya sampai siang lah ngobrol dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga tadi kan ada pengawasan fungsional, ada pengawasan melekat, ada wasmas. Wasmas itu pengawasan masyarakat. Jadi kenapa pengawasan masyarakat? Karena kita pada waktu berangkat itu dititipkan oleh supervisor kepada camat, grup leader menitipkan PLKB kepada para kepala desa. Dengan segala sesuatunya dijelaskan. Tapi kalau kan sekarang kan jelas. Abdi ge pegang desa anu, mungkin kepala desanya tahu, yang rajin juga ada. Tapi paling tidak tupoksinya yang harus dilakukan di desa itu apa? Saya kira ini agak sedikit nyebar, ada sedikit lumer gitu. Nah jadi faktor takut dari segi pengawasan dulu ini. Takut besok kita bahas, ada lagi takut tentang daya tarik dan daya dorong ya. Itu lain. Itu beda. Jadi sekarang ini makanya Aki dulu karena dilatihnya begitu, ya kata si Pak Rahmat di Pandeglang, Aki itu marah saja gitu, karena memang tidak sesuai keinginan yang kita programkan dengan beberapa kondisi yang di lapangan. Jadi kata Aki kan suka begitu, ketemu. Mana sih ada nggak bohong ke orang, geus jadi garong. Mana kan karek oge jadi copet. Itu teh bukan heureuy. Ya heureuy lah, tapi satu saat kan akhir dan kita jaringannya diperkuat. Jadi kalau di kabupaten itu beberapa kepala desa itu dikontak setelah adanya handphone itu. Tapi bukan hanya sekedar handphonenya, dikontak. Boleh lah, kepala desa boleh membohong. Tapi nanti malah bohongnya itu ketemuan semua. Kira-kira seperti itu ya.
Seperti Aki yang diceritakan, ada PLKB yang sudah beberapa hari, ada laporan dari desanya sudah beberapa minggu tidak datang. Pas dicek sama Aki itu ke sana, dicari di klinik nggak ada, di mana di kantor UPT nggak ada. Akhirnya ketemu di jalan, ya di desa dicek tidak ada. Ketemu di jalan, dia nanya, mereka mana? Mereka mana? Kamu mau kemana? Akhirnya katanya itu adalah pulang dari rumah tokoh di atas begitu. Dicek tuh ke atas, ternyata itu adalah rumah mertuanya. Dia sudah sarapan pagi di situ. Nah itu ketemu. Kalau kita ketemu seperti itu sekarang, saya kira ada yang takut. Sekarang yang takutnya ada kurang. Takutnya adalah takut aplikasi tidak terisi. Takut online tidak diikuti. Tapi takut tidak ketemu dengan tokoh, takut tidak ketemu dengan lurah, sekarang berkurang. Oke, kita besok lanjutkan ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.